story was irresistible. What did he do to make her do something like that? This was a modern love story. Boy meets girl, boy falls in love with girl, boy marries girl, girl cuts off boy's penis. The interest level was huge. Court TV is bringing the proceedings into millions of homes. People were like, that's crazy. This story was irresistible. Everybody was looking to get in the interview. Guilt or innocence will come down to whom the jurors believe. What did he do to make her do something like that? She wanted me to hurt. That's why she did that. She is a jealous wife whose American dream has been destroyed. This trial had it all. The defense says the years of abuse put her over the edge. She was way too scared to leave him. He was very dominating. Physical abuse, sexual abuse. We had found multiple witnesses. I saw him push it against the wall. Did you ever forcibly have sex with your wife? I thought it was kind of stunning. We don't need a judge or jury to tell us whether or not Lorena is telling the truth. She said, my husband says if I leave him, he will kill me. There is a battle of the sexes. What it meant in 1993 is not that different from what it means today. We were being entertained on the fodder of someone else's suffering. It's still going on. I didn't choose to be in the spotlight, but there's no going back. Fenomena kasus di Indonesia. Rape artinya adalah pemerkosaan atau tindakan seksual secara paksa yang dapat terjadi ke semua gender, namun umumnya terjadi kepada perempuan. Rape mempunyai berbagai macam bentuk, salah satunya adalah marital rape. Marital adalah pernikahan dan rape artinya adalah pemerkosaan. Jadi marital rape adalah pemerkosaan dalam pernikahan. Marital rape pada umumnya terjadi pada wanita dan dipicu oleh ketidaksetaraan gender atau gender equality dan patriarki yang sudah membudaya di Indonesia. Banyak sekali istri yang cenderung harus mengikuti kemauan suaminya secara terpaksa, karena istri menganggap bahwa ia berada di bawah suami dan harus memastikan suaminya bahagia, termasuk keinginan seksual. Fenomena ini terus berlanjut dan semakin bertambah di Indonesia, tetapi sayangnya fenomena marital rape ini belum ada di dalam hukum KUHP. UU yang ada hanya membahas tentang kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangga yang tanpa adanya spesifikasi secara detail, misalkan orang tua, saudara, kerabat, anak, dan lain-lain. Hal ini menyepelekan kejadian marital rape, bersama dengan kepercayaan masyarakat bahwa marital rape hanyalah pertengkaran dan bukan suatu rights violation dan abuse yang sedang terjadi. Isu marital rape merupakan isu besar namun terus disepelekan sehingga tidak terlihat dalam masyarakat. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan Indonesia melaporkan adanya 100 kasus marital rape. Dengan banyaknya kasus yang terlapor, tetapi belum ada regulasi hukum yang memberikan pidana secara tepat pada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga tersebut. Seperti pada UU PKDRT yang membahas perihal pemerkosaan dalam rumah tangga, namun tidak dilengkapi dengan spesifikasi korban serta hukuman yang dijatuhkan pada tersangka. Penyebab marital rape. Tidak ada laporan dari masyarakat dan tidak mendapatkan penyelesaian terhadap perihal ini, maka akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum dan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut. Pemerkosaan dalam pernikahan dianggap wajar, sehingga jika masyarakat luas melihat hal tersebut, akan dianggap sebagai hal yang wajar, bukan suatu kejahatan. Penolakan untuk melakukan hubungan seksual sering menjadi huge blow to the ego sehingga timbul pemaksaan, dan marital rape juga sering digunakan sebagai bentuk hukuman agar pasangan tetap menurut.
Salah satu pihak sering menggunakan rasa cinta dan putus asa korban kepada pelaku dengan mengatakan bahwa apabila mereka berpisah, tidak ada lagi yang akan mau dengan korban karena telah cerai atau telah dikotori sebelumnya. Korban dibutakan oleh cinta sehingga perilaku pelaku akan dianggap korban merasionalisasikan pelaku seperti sedang marah dan dianggap wajar. Solusi. Tanggapan dari kelompok kami dalam menurunkan angka marital rape di Indonesia yaitu dengan mengajukan program intervensi yang kami beri nama Keluarga Terbuka. Dalam program tersebut, tiap pasangan suami istri difasilitasi program konseling per 6 bulan sekali. Program ini juga memungkinkan pasangan ini untuk mendapatkan bantuan psikolog dan terapis setiap saat tanpa dipungut biaya. Sehingga diharapkan dapat mengurangi beban psikologis dalam rumah tangga. Setiap sesi yang dilakukan secara individual, terjamin kerahasiaannya bahkan dari pasangan sendiri, kecuali diberikan izin dari individu tersebut. Kami juga berharap bahwa program ini dapat bermitra dengan lembaga-lembaga NGO untuk membantu menstabilisasikan kembali hidup dari korban-korban marital rape setelah keluar dari lingkaran berbahaya tersebut. Seperti menawarkan magang pada lembaga tersebut dan lain-lain pada korban marital rape pasca pernikahan. Para korban yang mengalami pemerkosaan maupun kekerasan pada pernikahan diarahkan untuk mengikuti sesi rehabilitasi untuk mengurangi dampak trauma yang diberikan pada pernikahan sebelumnya. Pada program ini, para korban dianjurkan untuk mengikuti konseling bersama dengan staf ahli khusus dengan 1 kali pertemuan sebulan selama 1 tahun. Kemudian bersama dengan LBHM, kami memberikan opsi pada korban apabila ingin menempuh jalur hukum sebagai pembimbing serta penasehat selama proses berlangsung. Hal tersebut menurut kelompok kami perlu dilakukan dalam melindungi hak asasi korban dan juga menekan angka kekerasan dan pemerkosaan dalam rumah tangga di waktu yang akan datang. Namun dalam pemberlakuan proses pidana hanya sebuah pilihan dan tidak mesti diikuti untuk pihak yang terlibat. Harapannya adalah karya kami dapat meningkatkan kesadaran bahwa hidup dan pernikahan tidak selalu indah, melainkan merupakan komitmen yang menyangkut kehidupan 2 orang, belum termasuk anak-anak dan lingkungan mereka. Kami juga ingin menegaskan bahwa program ini terbuka pada semua orang yang menjadi korban rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kami juga menyadari bahwa korban kekerasan seksual dalam pernikahan tidak selalu perempuan, namun juga ada kalanya laki-laki. We provide a safe space for men and women alike. All are welcome and accepted.